Halo smart viewers, welcome to Movie Freak, dimana di sini kita akan membahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z si paling mudian. Di film kali ini kita akan membahas film yang berjudul Temurun. Nah, film ini diproduksi oleh Cinemaco Picture lalu didirect langsung oleh Inara Syarafina. Nah, ini film yang didirect oleh beliau ini yang pertama ya smart viewers ya. Lalu untuk jajaran castnya ini ada Yasamin Jasem, lalu ada Brian Domani, Karina Suwandi, lalu ada Yayang Cek Nur, Kiki Narendra, Mian Tiara, dan yang terakhir ada Banyu Bening. Nah, untuk sinopsis film ini sendiri sebenarnya menceritakan tentang kakak beradik yang baru saja kehilangan nyokapnya smart viewers karena nyokapnya meninggal ya kan. Nah, lalu tiba-tiba sang bapak dan sang nenek yang sudah menelantarkan mereka tiba-tiba mau ngadopsi mereka lagi nih. Tapi ternyata mereka punya alasan tersendiri nih. Tapi lebih lengkapnya lagi kita bahas di sebelah. Yuk. Nah, yang pertama kita bahas di bagian plotnya dulu ya. Gue suka ya jujur karena fokus utamanya ini filmnya tuh nggak cuman asal ngasih jump scare. Jadi fokus pendekatannya itu ke keluarga Dewi dan Sena ya smart viewers di film ini. Jadi kalau misalkan lo berharap film ini banyak adegan-adegan jump scare dar-der-dor, gue rasa kayaknya film ini kurang cocok aja sih sama kalian gitu loh. Jadi gue suka bagaimana cara mereka melakukan pendekatan si Dewi dan si Sena dalam film ini tuh ngebuat kita tuh rasa empati kepada kedua karakter ini atas ya mereka kan kehilangan nyokapnya ya di sini ya. Ya empati kita tuh jadi makin gede gitu loh di film ini smart viewers. Kalau misalkan kita ngomongin Kar, berarti filmnya ini nggak nyeremin dong, nggak horor dong. Gimana ya jelasin ya? Kalau menurut gue sih ada horor-horornya juga gitu loh. Cuman pendekatannya itu bukan yang kayak film-film horor yang ngasih jump scare. Kalau dia tuh lebih ke pendekatan horornya tuh gue ngerasa kayak film Hollywood. Contohnya tuh kayak film Conjuring 2, salah satu scene yang menurut gue ikonik banget itu ketika dimana anaknya Lorraine itu lagi jalan di lorong lalu tiba-tiba ada falak muncul jalan dan kayak udah ditis aja gitu loh setannya dari pojok situ tapi lama-lama dia ngedeket kan, kurang lebih mirip kayak gitu smart viewers. Nah terus juga misalkan tadi kan kita udah sempet ngebahas tentang si Sena dan Dewi ini kan, gue ngerasa satu kalimat yang cukup menggambarkan mereka adalah yin dan yang gitu ya. Kalau misalkan si Sena ini sosok yang berandal banget tapi dia punya cara tersendiri nih untuk menunjukkan kepedulian dia sama si keluarganya itu, berbanding terbalik sama si Dewi. Dia karakter yang penurut, sangat cinta dengan ibunya, tapi di sisi lain nih orang bebal mampus ya. Maksud gue kayak lo tuh in danger, cuman dia kayak keras kepala banget. Enggak ini tuh nggak bahaya. Nah yang bikin uniknya adalah bagaimana cara mereka tuh bisa selamat dari ancaman tersebut, sedangkan mereka ini memiliki dua pandangan atau perspektif yang berbeda gitu loh. Kan orang kalau misalkan mau menyelesaikan konflik itu kan harus satu pemikiran ya, tapi di sini dua karakter utama ini mempunyai dua sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi menurut gue itu unik banget smart viewers. Yang bikin unik lagi dalam film ini adalah konflik dua kubu dalam satu keluarga. Hah? Maksudnya gimana tuh bang? Jadi kalau misalkan di film ini itu tidak hanya mengambil satu perspektif. Biasanya kan kalau kita nonton film ngambil dari satu perspektif, misal kayak contoh dari si Dewinya aja. Nah tapi kalau di film ini mengambil dari banyak perspektif, dari point of view bapaknya mereka, terus neneknya mereka, terus si Seno, terus si Dewi. Jadi tiap karakternya itu jelas punya maksud dan tujuannya masing-masing. Awalnya ya gue tuh mikirnya kalau di film ini keluarganya Sena dan Dewi ini jahat semua gitu kan. Tapi ternyata bapaknya ini nggak tahu ya ini bisa dibilang jahat atau enggak. Jadi kayak intinya di satu konflik ini itu mereka mencah gitu loh, kubu bapaknya sama kubu si neneknya gitu loh. Yang satu yang mana kayak mereka punya kepentingan untuk bisnis mereka, yang satunya lagi punya kepentingan untuk ya tentang rasa cinta gitu lah smart viewers. Cuman menurut gue yang bikin gue agak sesalin dikit aja itu, ini sebenarnya plus minus ya, karena gue sempat ngobrolin juga sama beberapa temen gue, ini pro dan kontra, ada yang suka dan enggak. Menurut gue penyelesaian konfliknya itu yang ada di ending film menurut gue kurang dieksekusi dengan baik. Ini menurut gue loh ya, karena kayak dari awal sampai 3/4 film tuh gue ngerasa plot dan alur cerita yang dibangun tuh kayak bagus gitu loh, tapi kayak kok endingnya ya gue ngerti sih mungkin mau dibikin ngegantung ala-ala Hereditary ya. Buat kalian yang udah nonton Hereditary ya mirip-mirip kayak gitu. Cuman kayak eksekusinya aja gue ngerasa kayak terlalu dibikin buru-buru. Mungkin karena durasinya 1,5 jam, I don't know juga, kayak ya udahlah gitu kan. Jujur setelah gue nonton film ini gue jadi mikir apakah memang film ini bergenre horor atau misteri gitu loh. Memang di beberapa adegan tuh kayak diperlihatkan gitu kan si hantunya itu sendiri gitu kan. Tapi gue ngerasa fokus utamanya kita
as a penonton tuh justru bukan di hantunya atau momen horornya, tapi kita malah diajak untuk berteka-teki smart viewers. Jadi makanya gue bilang kenapa lebih masuk ke misteri, karena banyak dari adegan-adegan film ini tuh yang ngebawa kita tuh kayak jadi menerka-nerka kayak, oh kenapa ya tiba-tiba bapaknya pengen ngadopsi lagi ya, oh kenapa ya tiba-tiba si Dewi ini disuruh buat ngelakuin sesuatu gitu kan. Jadi kayak banyak hal yang ngebuat kita tuh berteka-teki. Makanya kalau misalkan ngomongin dari film ini, gue lebih ngerasa misterinya nggak sih daripada horornya gitu loh. Kita beralih ke bagian acting ya. Actingnya gue suka banget, walaupun memang dari segi horor dan plotnya agak sedikit menggantung, tapi dari actingnya gue acungin jempol untuk semua cast. Tiap karakter di sini berhasil memerankan peran mereka dengan baik. Contohnya menurut gue di sini yang pertama itu gue sangat suka dengan actingnya Karina Suwandi. Karina Suwandi di sini kan berperan sebagai ibunya Dewi dan Sena kan. Karina Suwandi di sini berhasil memperlihatkan ekspresi dia, karakter dia yang ketakutan akan suatu ancaman yang dia tuh kayak antara ada dan tiada gitu loh. Ancamannya nggak bisa dilihat secara kasat mata, tapi bener-bener smart viewers kalau lo lihat tuh ekspresi ketakutan itu dapat banget gitu loh. Lalu yang kedua, gue suka actingnya si Sena dan Dewi. Nah ini kalau menurut gue pribadi, orang kalau baru kehilangan tuh mungkin kalau di film-film pada umumnya kayak dibikin nangis bombay dan segala macam gitu kan. Tapi kalau di film ini mereka tuh ada bagian shocknya mereka gitu loh. Menurut gue di situ lebih jauh realistis di sini gitu loh. Dan banyak juga momen-momen kesedihan yang dibangun menurut gue feel-nya tuh dapat kok ke kita gitu loh. Jadi empati kita tuh dapat lah buat si Sena dan Dewi ini di film ini gitu loh. Gue pengen highlight di bagian technicalnya. Nah kalau misalkan kalian lihat dari poster, trailer, terus dari wordingan semuanya itu kan warnanya ungu. Ini agak different ya, karena kan biasanya film-film horor itu kan teksnya warna merah, serba merah, tapi di film ini dibikin warna ungu. Bahkan detail-detailnya beberapa scene di dalam film tersebut tuh tone-nya agak-agak sedikit keungu-unguan. Terus pemilihan wardrobe-nya juga banyak yang bernuansa warna ungu gitu loh. Ini unik banget gitu loh smart viewers, karena cukup berbeda dengan film horor lainnya ya. Kita kan sempat melakukan talk show dengan Yayas kan, kenapa warna ungu gitu kan. Nah untuk implementasi dari film ini bakal gue jelasin di akhir video ini ya. Makanya tonton video ini sampai habis smart viewers. Oke, selanjutnya kita bergeser ke bagian scoring. Ketika gue nonton film ini tuh gue ngerasa ada beberapa hal dari segi scoring tuh it's kinda different gitu loh. Kayak bukan tipikal film horor yang film-film horor Indonesia lah. Kalau misalkan kalian sering nonton film horor Indonesia pasti tau lah dengan instrumental yang tipikal gitu kan. Tapi di film ini gue ngerasa justru agak sedikit berbeda. Contoh kayak misalkan momen teror dari radio, bisa dibilang ada juga film horor Indonesia yang kayak gitu. Cuman gue ngerasa film ini tuh banyak scene-nya tuh lebih mirip ke arah The Conjuring gitu kan. Jadi kayak teror radio tiba-tiba muncul suara setan, itu mirip banget kayak film The Conjuring 2 yang mereka lagi muter mixtape gitu. Gue lupa inget, tapi tiba-tiba muncul suara setan juga. Itu bener-bener mirip banget gitu loh. Nah tapi ada hal yang gue sangat sayangkan dari segi scoringnya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, gue gak begitu ngerasa horor ya di film ini ya. Dan dari segi scoringnya pun itu apa ya, dia tuh kurang bisa menopang momen-momen jump scare gitu loh. Jadi ketika nonton film ini, gue ngelihat beberapa momen jump scare tuh nggak kaget gitu loh. Kayak ya udah biasa aja gitu loh. Nah, smart viewers, tadi kan sempet gue singgung tentang warna ungu kan. Nah, ini gue punya beberapa catatan gitu kan tentang kenapa sih kok warna ungu gitu kan, buat bahan teori-teori biar kita mikir aja gitu ya. Jadi misalkan kalau waktu itu di video kita talk show ya tuh sempat ngomong kalau misalkan kostumnya aja itu dipikirin banget kan, dari warna merah, biru, ungu. Merah kalau dikombain biru kan jadi ungu ya. Iya benar-benar juga sih. Terus juga misalkan dari pemilihan kostum ibunya, si Dewi dulu deh. Dewi ini kan pas ibunya masih hidup itu bajunya warna ungu. Terus pas ibunya meninggal tiba-tiba bajunya berubah jadi ungu muda. Nah pas udah tinggal sama ayahnya bajunya transisi ke merah muda. Terus lalu pas mulai percaya sama neneknya atau mungkin karena makin sering diteror ibunya jadi warna merah ya. Nah jadi pemilihan perpindahan warnanya tuh bagus banget. Nah sementara Sena, nah terus pas ibunya meninggal baju berubah jadi agak biru atau biru muda. Pas udah ditinggal sama ayahnya bajunya transisi ke biru. Lalu pas ayahnya meninggal bajunya jadi ungu, ya kan? Bingung kan? Ada scene jaket itu berwarna ungu dan dalamannya itu ada warna biru gitu. Bisa kita lihat tuh pas si Senanya itu nemuin suatu mantra lah. Jadi tiap warna yang dipilih dalam film ini itu menurut gue punya maksud terselubung. Kalian punya teori tersendiri? Tulis kolom komen di bawah. Nah yang gue bingungin di sini adalah awalnya ini kan warna-warna ungunya ini kan ada di Dewi kan. Terus semakin mendekati ending film kenapa tiba-tiba pindah ke Sena gitu loh. Menurut kalian kenapa smart viewers?
Tapi kalau secara overall menurut gue ini salah satu film horor yang cukup unik, ya cukup berbeda dari film-film horor Indonesia pada umumnya. Berasa gitu loh genre misterinya di film ini. Jadi secara keseluruhan gue kasih rating 7,5 dari 10 Smart Viewers. Kurang lebih kayak gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Nah, jangan lupa untuk follow juga sosial media kita di TikTok yaitu movie.freak. Lalu juga di Instagram kita yaitu moviefreak.review biar kalian gak ketinggalan informasi seputar film-film dan film. Dan jangan lupa untuk follow sosial media gue di Zulfikar2402. Oke, I see you on the next video. See you Smart Viewers. Bye-bye.